Oke. Hai, bertemu lagi dengan gua Rami. Zombie Apocalypse, siapa yang tidak tahu? Hari-hari dimana dunia kita akan dipenuhi oleh mayat-mayat berjalan, dan hari-hari kita hanya untuk bertahan hidup, cari makanan, dan mencari cara untuk membunuh zombie itu dengan menghancurkan otak-otak mereka. Dan disukai atau tidak, siapa tahu suatu saat zombie apocalypse akan beneran terjadi, dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Ya tahulah, seperti mencari tempat berlindung, menimbun makanan, berlatih menggunakan senjata, atau apapun itu skill yang berguna untuk bertahan hidup saat zombie-zombie itu menyerang. Mungkin kita semua berpikir kita semua udah tahu akan apa-apa yang harus kita lakukan saat zombie apocalypse datang. Dan kita seperti sudah merasa berpengalaman karena sering menonton The Walking Dead, bermain Plants vs Zombie, atau menonton High School of the Dead. Tapi sebenarnya tidak. Jika zombie apocalypse benar-benar datang, itu akan sangat berbeda dengan apa yang telah kita lihat selama ini. Dan jangan lupa, kita tinggal di Indonesia. Sedikit banyak pasti akan ada perbedaan antara zombie apocalypse di Indonesia dan zombie apocalypse di luar negeri, seperti yang sudah kita lihat di film-film atau di game-game. Nah, apa aja bedanya? Berikut adalah hal-hal yang gue rasa akan berbeda tentang zombie apocalypse di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia, warga sipil tidak diizinkan menggunakan senjata api. Jadi kita tidak bisa berharap untuk baku tembak dengan zombie atau dengan grup lain seperti di film-film dengan seru. Tapi jangan kecewa, itu tidak sepenuhnya buruk. Karena senjata api juga memiliki dampak yang sangat serius. Ya, suaranya. Suara dari senjata api bisa menarik perhatian zombie. Dan mungkin saja segerombolan dari mereka mendatangi sumber suara itu dan kita akan terkepung. Jika kita lihat di film-film juga menggunakan senjata api itu seperlunya saja. Selain karena suaranya juga, karena pelurunya itu terbatas dan sulit didapatkan pada saat zombie apocalypse. Dan pasti akan sangat menyulitkan sekali kalau kita terlalu tergantung pada senjata api. Disitulah orang Indonesia enaknya. Kita tidak pernah tergantung dengan senjata api untuk membela diri. Orang Indonesia akan lebih terbiasa menggunakan senjata-senjata tajam seperti golok, celurit, atau mungkin baburu juga untuk mengenal masa-masa perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Dan ingat, tentu saja senjata-senjata itu lebih silent daripada senjata api. Oh, jangan lupakan kreativitas orang-orang Indonesia yang bisa membuat senjata-senjata portable seperti gear, pedang keplek, atau senjata-senjata tajam lain yang sering dipakai tawuran oleh anak-anak sekolah. Dan skill membuat senjata itu pasti akan sangat berguna saat zombie outbreak nanti. Ya, pasti cuma di Indonesia kita bisa melihat zombie dibunuh dengan cara memecahkan kepalanya dengan gear yang diikat dengan sabuk. Keren sekali. Yang kedua adalah kendaraan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah konsumen sepeda motor terbanyak, bahkan lebih banyak daripada para produsen sepeda motor. Ya, kita memang sangat tergantung pada sepeda motor, dan pada saat zombie apocalypse nanti, itu bisa jadi dampak yang menguntungkan atau mungkin dampak yang merugikan. Berbeda dengan film-film zombie berlatar di luar negeri, di mana kebanyakan orang-orang menggunakan mobil dan jarang sekali dilihat motor. Di Indonesia pasti akan sangat banyak yang menggunakan motor. Keuntungannya, motor itu lebih gesit daripada mobil dan bisa masuk-masuk gang kecil saat mencari makanan. Motor juga mungkin bisa lebih cepat dan tentu saja lebih irit bahan bakar. Tetapi kerugiannya, suara mesin motor lebih bising daripada mesin mobil, dan itu bisa saja menarik perhatian zombie-zombie untuk menghampiri. Apalagi motor tidak seperti mobil yang bisa dijadikan tempat berlindung atau tempat tidur pada saat tidak ada tempat berlindung. Terima kasih kepada para penjual bensin eceran, karena pada saat zombie outbreak nanti, kios-kios mereka akan sangat berguna. Kita tidak perlu jauh-jauh sampai berkilo-kilometer mencari bahan bakar di SPBU resmi seperti di film-film zombie. Di Indonesia, banyak sekali kios-kios bensin eceran yang bisa dengan mudah jadi sumber untuk kita mencari bahan bakar untuk kendaraan kita. Lagian juga kalau di SPBU nggak ada yang jaga, orang Indonesia belum terbiasa untuk mengambil bensin itu sendiri. Tapi gampang sih, tinggal mencet doang. Tentu ada perbedaan tentang hal makanan di Indonesia. Yang paling ketara adalah jika kita melihat di film-film zombie luar negeri, mereka akan menyisir rumah-rumah kosong dan melihat apakah di dapur mereka masih ada makanan. Biasanya, makanan yang mereka temukan adalah makanan-makanan kalengan atau makanan-makanan yang awet disimpan. Tetapi di Indonesia, dapur kita kebanyakan berisi bahan-bahan makanan segar dan mentah yang siap untuk dimasak, bukan makanan-makanan kalengan atau yang dengan bahan pengawet. Jadi, ini tidak akan banyak membantu pada saat outbreak. Ya, mungkin adalah kornet atau sarden kalengan yang bisa kita ambil. Dan jangan lupakan mie instan. Maksud gue, kita masih bisa makan mie instan di remak-remak ya kan? Dan kalau misalkan mendekati lebaran, kemungkinan kita akan menemukan banyak kaleng-kaleng nastar yang akan sangat berguna. Tetapi masalah perut orang Indonesia yang sering merasa belum makan kalau misalkan belum makan nasi, itu perlu adaptasi lagi kayaknya. Ya iyalah, pada saat zombie apocalypse nanti, kita tidak akan sering makan nasi. Ya gimana mau makan nasi? Beras aja tidak akan berarti jika kita tidak mau masaknya. Dan pada saat zombie outbreak nanti, percayalah, pasti kita akan susah masak. Kita akan banyak bergantung kepada makanan-makanan dengan pengawet. Lebih baik makan pengawet daripada nggak makan sama sekali, atau makan bangke, ya kan? Kalau kita melihat di film-film zombie, selain ke rumah, biasanya mereka mencari supply ke toko-toko swalayan. Di Indonesia ini akan sangat mudah ditemukan karena di Indonesia banyak sekali toko-toko swalayan. Lihat saja Indomaret, Alfamart, 7-Eleven, dan toko-toko swalayan lain yang sudah sangat tersebar banyak sekali di Indonesia dan jaraknya berdekat-dekatan. Belum lagi warung-warung kecil yang suka ada di rumah-rumah. Belum lagi warung-warung kopi. Atau kita juga bisa mencari supply di warnet. Karena warnet-warnet di Indonesia, selain jumlahnya banyak, juga sering menjual makanan dan minuman. Jadi, sepertinya Indonesia tidak akan mengalami masalah berarti untuk mencari tempat untuk mengambil supply.
Kecuali nggak ada orang rakus yang menimbun semuanya dan tidak memikirkan orang lain sih. Zombie apocalypse memang merupakan peristiwa yang bisa membalikkan dunia 180 derajat sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Keadaan bisa merubah seseorang menjadi lebih kejam, lebih egois, dan lebih agresif dari sebelumnya. Bisa membuat orang-orang membunuh hanya demi makanan dan obat-obatan, dan membuat seseorang kehilangan peri kemanusiaannya. Bahkan keadaan di zombie apocalypse cukup dahsyat untuk bisa merubah anak-anak yang tidak berdosa menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang sangat kejam. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahan dan gotong royongnya? Ya, orang Indonesia pada dasarnya dikenal sebagai orang yang senang membantu, juga ramah. Mungkin keadaan mental yang berubah seperti menjadi lebih agresif dan lebih menjadi pembunuh itu tidak akan sebegitunya di sini. Mungkin orang Indonesia akan lebih senang saling tolong-menolong pada saat zombie apocalypse walaupun itu kepada orang asing. Atau mungkin jika orang Indonesia benar-benar berubah menjadi seperti itu, mungkin waktunya akan lebih lama daripada di film-film yang kita lihat hanya beberapa hari atau hanya beberapa minggu saja. Seorang sudah kehilangan peri kemanusiaannya dan bisa membunuh orang tanpa rasa berdosa sedikit pun. Mungkin akan dibutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menggerus kebudayaan gotong royong orang Indonesia untuk menjadi seorang pembunuh yang kejam dan orang egois yang hanya memikirkan dirinya dan grupnya sendiri. Ya, semoga saja. Ya, itulah perkiraan gue tentang zombie apocalypse jika terjadi di Indonesia. Benar atau tidaknya, pokoknya kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi zombie apocalypse itu sebelum itu terjadi pada kita. Serius! Atau kamu punya gagasan atau bayangan lain jika terjadi zombie apocalypse di Indonesia yang berbeda dengan apa yang telah gue paparkan tadi? Atau mungkin punya strategi khusus untuk menghadapi zombie apocalypse di Indonesia? Silahkan ungkapkan gagasanmu di komen di bawah. Jika kamu suka video ini dan merasa telah tercerahkan dan tersadarkan untuk mempersiapkan diri menghadapi zombie apocalypse di Indonesia, silahkan klik like. Dan jika kamu tidak merasakannya dan merasa zombie apocalypse adalah omong kosong, silahkan klik like. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue untuk update vlog-vlog gue yang terbaru atau video-video yang lain. Dan jangan lupa buat follow Twitter gue juga, atau baca tulisan-tulisan gue di blog gue di www.sayabukanalien.com. Jangan lupa di-share biar teman-temanmu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi zombie apocalypse, karena ini pasti akan datang dan kita harus bersiap-siap. Jika tidak, kita akan mati dimakan zombie. Oke, bye.